Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin donat dan ini yang tanpa kentang ya Besti. Dengan topping seres dan keju. Dan donat ini juga enak banget dan cocok juga dijadikan sebagai salah satu ide jualan untuk bunda-bunda di rumah. Dengan bahan-bahan yang ekonomis dan diminati oleh anak-anak sampai orang dewasa. Oke Besti, langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan dulu wadah atau bowlnya. Kemudian aku tambahkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram. Dan aku tambahkan tepung terigu protein sedang ini sebanyak 50 gram. Jadi total penggunaan tepung terigunya sebanyak 250 gram ya Besti. Kemudian aku tambahkan ragi instan ini sebanyak setengah sendok teh atau 3 gram. Kemudian aku tambahkan gula ini sebanyak 40 gram. Dan aku tambahkan susu bubuk sebanyak 15 gram. Kemudian aku tambahkan pelembut roti atau bread improver. Ini aku menggunakan Ibis Blue ya. Ini sebanyak setengah sendok teh atau sekitar 1-2 gram. Kemudian lanjut diaduk dulu untuk bahan keringnya sampai tercampur dengan rata. Setelah bahan kering tercampur dengan rata, kemudian aku tambahkan 1 butir telur. Telurnya ukuran sedang ya Besti, ini perkiraan beratnya sekitar 50 gram. Kemudian aku tambahkan air, ini sebanyak 100 ml. Langsung dimasukkan aja semua airnya. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah dulu ya Besti, sampai semuanya tercampur dengan rata. Kenapa pakai speed yang rendah? Adalah agar mixernya itu tidak gampang rusak ya Besti, jadi lebih awet dalam penggunaan mixernya. Dan ini sudah aku mixer selama kurang lebih 2 menit. Nah ini adonannya sudah tercampur rata ya. Kemudian aku tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Kemudian aku tambahkan garam sebanyak 3 gram atau setengah sendok teh. Kemudian lanjut aku mixer lagi, dimulai dari kecepatan paling rendah selama 1 menit. Kemudian aku lanjut dengan kecepatan yang paling tinggi. Dan ini aku mixer selama kurang lebih 13 menit sampai adonan menjadi kalis ya. Dan ini sudah aku mixer selama kurang lebih 13 menit dan ini juga sudah kalis adonannya. Kemudian bisa matikan mixernya dan kita bisa tes tingkat kekalisannya ya. Tingkat kekalisannya bisa kita lihat dengan cara kita menarik adonan. Dan adonannya saat ditarik itu bisa membentuk selaput tipis yang tidak mudah sobek. Nah ini sudah kalis ya Besti. Kemudian aku pindahkan adonan ke alas silikon yang sebelumnya ini sudah aku beri minyak goreng agar adonannya tidak lengket. Kemudian kita padatkan adonannya agar pada saat dibentuk dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu mengembang ya Besti. Nah dengan cara seperti ini. Dan untuk di bagian permukaannya kita bisa olesi minyak sedikit saja agar adonannya tidak mengering. Kemudian lanjut aku mau bagi-bagi adonannya. Ini aku timbang dengan berat dobnya sekitar 35 gram. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai ditimbang semua ya Besti. Dan ini semua adonan sudah selesai aku timbang. Ini ada sebanyak 14 piece. Kemudian adonan mulai aku bentuk ini dengan cara aku padatkan dan aku rounding. Dan untuk adonan yang masih mengantri untuk di rounding ini bisa kita tutup dengan kain bersih ya Besti. Kemudian ini adonannya aku mulai rounding dari yang pertama kali aku timbang. Dan kemudian untuk di bagian bawahnya ini aku cubit-cubit seperti ini agar adonannya tidak bocor ya. Nah seperti ini ya Besti. Kemudian lanjut dengan adonan yang berikutnya. Adonan jangan lupa ditutup ya agar permukaannya tidak kering. Nah kemudian lanjut aku padatkan dengan cara seperti ini.
Setelah padat, kemudian kita rounding. Dan di bagian bawahnya kita cubit-cubit ya, agar adonannya tidak bocor. Setelah adonannya dicubit-cubit dan dipastikan tidak bocor, kemudian kita rounding lagi sampai permukaannya mulus ya Besti. Kemudian lanjut kita cubit-cubit lagi adonannya untuk memastikan adonannya tidak bocor. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai di rounding. Dan ini semuanya adonannya sudah aku rounding dan sudah dipadatkan. Kemudian mau aku istirahatkan dulu atau aku resting selama kurang lebih 25 menit sebelum adonannya dibentuk. Adonannya aku tutup menggunakan kain bersih ya, agar permukaannya tidak kering. Oke Besti, dan ini adonannya sudah aku istirahatkan selama kurang lebih 25 menit. Nah ini sudah siap untuk kita bentuk. Aku mulai dari adonan yang pertama kali di resting ya Besti. Sebelum memegang adonan, aku olesi tangan dengan menggunakan tepung terigu agar adonannya tidak lengket. Kemudian adonan aku baluri dengan tepung terigu di seluruh permukaannya. Dan lanjut aku pipihkan adonan dengan kita tepuk-tepuk menggunakan tangan saja jika tidak mempunyai alatnya. Ya, aku tepuk-tepuk secara perlahan agar udaranya keluar. Jangan lupa tutup adonan yang masih mengantri untuk dibentuk dengan menggunakan kain bersih. Kemudian lanjut kita tepuk-tepuk adonannya. Nah, seperti ini, perlahan aja. Sambil kita lebarkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jika mau rapi, bisa menggunakan alat cetak donat ya, karena di sini aku nggak punya, jadi aku kira-kira saja untuk ukurannya. Kemudian aku bolongi bagian tengahnya, ini dengan menggunakan alat stainless yang bulat, yang di bagian tengahnya bolong. Kemudian kita tekan sampai adonannya putus ya Besti. Kemudian adonan yang sudah kita bentuk kita taruh di atas kertas yang anti lengket. Nah, di sini aku menggunakan kertas nasi yang warna coklat. Tujuannya adalah agar saat adonan mau digoreng itu adonannya tidak rusak lagi ya. Kemudian aku taruh di wadah yang ada tutupnya. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini donatnya sudah selesai dicetak. Kemudian aku mau istirahatkan selama kurang lebih 1 jam 15 menit sampai keadaan donatnya itu mengembang 2 kali lipat. Untuk lama proofing tergantung dengan suhu di rumah bunda-bunda semua ya. Patokannya yaitu adonannya mengembang 2 kali lipat. Ini wadahnya aku tutup dulu dan kita diamkan. Dan ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya Besti. Aku proofing selama kurang lebih 1 jam 15 menit. Kemudian adonannya siap untuk kita goreng. Di sini sudah aku panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian lanjut kita masukkan adonannya dengan cara dibalikkan seperti ini ya, agar bentuknya itu tetap rapi. Tips menggoreng donat dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dan tidak perlu dibolak-balik saat menggoreng. Cukup sekali balikan saja agar minyaknya tidak terlalu menyerap ke dalam donat. Setelah permukaan bagian bawah sudah matang, kemudian kita balikkan donatnya. Nah, ini terlihat white ringnya tinggi ya Besti. Setelah kedua sisi donatnya sudah matang atau berwarna coklat keemasan, nah ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan digoreng semua. Dan ini donatnya sudah digoreng, nah seperti ini bentuknya. Kemudian aku biarkan dulu hingga keadaan donatnya itu dingin sebelum kita beri topping. Dan ini donatnya sudah dingin, kemudian aku mau kasih olesan buttercream sebelum aku taburi dengan keju dan meses. Seperti ini ya cara mengolesi buttercreamnya. Ini oles tipis-tipis aja. Kemudian lanjut kita baluri dengan seres. Bisa caranya seperti ini atau bisa juga dengan ditaburi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Untuk topping keju juga sama, olesi buttercream, kemudian taburi dengan keju dan lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini dia hasilnya, donat dengan topping keju dan seres sudah siap untuk disajikan dan disantap.
Cocok banget untuk teman ngopi ataupun sebagai cemilan untuk anak-anak dibawa ke sekolah. Donat ini empuk banget dengan tampilan white ring yang tinggi dan resepnya juga ekonomis. Jadi recommended banget untuk dicoba. Untuk tampilan donatnya yang tanpa topping ini seperti ini ya, white ringnya tinggi banget. Dan ini empuk banget, tuh lihat. Saat ditekan dia kembali ke seperti semula. Aku coba lihat dalamnya ya. Nah ini teksturnya seperti ini. Untuk bagian dalamnya juga dia tidak kopong ya. Padat namun lembut banget. Nah seperti ini ya bentuknya. Dan aku coba untuk yang tanpa topping juga ini rasanya enak banget. Dan untuk donat yang belum aku makan, ini aku plastikan seperti ini. Nah ini cocok banget untuk dijadikan sebagai salah satu ide jualan bunda-bunda di rumah. Oke Besti, demikian resep dan tutorial cara pembuatan donat ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Dapur Pesek. Oke Besti, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.